Acara ini didukung oleh Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, karena pendidikan memang penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, seseorang akan memiliki wawasan yang lebih, dan yang pasti dengan pendidikan, seseorang akan mendapatkan keahlian. Pendidikan bisa didapatkan dan ditempuh dimanapun. Keluarga merupakan lingkup terkecil seseorang memperoleh pendidikan. Kemudian lingkungan universitas, dan bahkan seseorang rela belajar ke luar negeri agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Beberapa selebriti di Indonesia pun sangat peduli tentang pendidikannya. Di antaranya Dian Sastrowardoyo, pemeran cinta dalam film AADC ini meskipun sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, tetap melanjutkan kuliah dan baru saja menyandang gelar S2-nya. Selain Dian Sastro, penyanyi bersuara merdu Vidi Aldiano pun menyelesaikan jenjang S2-nya di luar negeri. Vidi bukan satu-satunya artis muda yang menempuh gelar S2 di luar negeri. Masih ada Alyssa Soebandono, Gita Gutawa, Velo Vivexia, dan masih banyak lagi. Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan untuk melanjutkan pendidikan di dalam ataupun luar negeri, harus selektif dalam memilih universitas dan tentu saja jurusan yang akan ditempuh. Selain harus memilih kampus yang terakreditasi, fasilitas yang baik dan yang penting harus sesuai dengan minat kita. Tuh kan bener, ada yang bilang mau kuliah di luar negeri tapi mahal. Jangankan anak-anak yang mau melanjutkan sekolah, orang tuanya juga pusing. Siapa sih yang gak pengen gitu ya, anaknya sekolah sejauh mungkin, sebagus mungkin. Tapi pertimbangannya juga banyak gitu. Nah ini tadi yang anaknya temen aku, ibu-ibu muda cantik, jelita segala macam itu udah ada di sini nih. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Kalau tadi ngobrol-ngobrol di luar, langsung kita undang di sini remaja yang akan melanjutkan sekolah, masih bingung mau kemana. Langsung saja ini dia. Hey, Salsa Dila Juwita, cantik. Aku dipanggil tante, tapi emang iya sih orang teman mamanya. Silakan, Mama apa kabar? Mama baik. Masih tetap nyanyi dong ya, sana kemari ya. Masih. Isdahlia, Teh Isda kita manggilnya ya. Lagi sibuk katanya mamanya, tapi mamanya pengen kesini juga. Tapi ada janji sana kemari mau nyanyi kan? Iya. Tapi kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA, udah mau masuk semester 2. Jadi sekarang nih biasanya kalau mulai milih-milih kampus apa segala macam tuh dimulai di Aku dari kelas 1. dari kelas 1. Serius sudah cari-cari gitu? Ya ampun, baru juga masuk SMA sudah pilih kuliah. Tapi di antara teman-teman apa keluarga sih biasanya yang kayak gitu yang jadi topik pembicaraan gitu? Enggak sih, aku emang inisiatif sendiri. Biar nanti kalau udah kelas 3-nya enggak yang panik. Keburu-buru. Sana, enggak. Enggak ya? Tapi ngaruh nggak sih, maksudnya pengaruh dari teman-teman? Dari apa sih kalau SMA zaman sekarang udah jurusan juga ya? Beda kalau zaman saya dulu A1, A2, A3. Kalau sekarang apa sih jurusan? IPA Oh sama IPA, IPS. Kalau kamu ambilnya? IPS. IPS. Jadi kayaknya mau ke kampus tuh maunya rencananya mau ambil jurusan apa nanti? Mau ambil sports management. Saya agak bingung ada sports management. Emang senang olahraga apa gimana sih? Mamanya penyanyi, papanya pilot aku tahu ya. Terus udah gitu sekarang mau sports management, dari mana ya darahnya sebenarnya? Emang seneng? Iya, senang. Seneng nonton olahraga apa Iya. segala macam. Tos dulu dong kita dong. Yeay, kita anak olahraga banget gitu. Tapi terus kalau menurut mama nih, maunya kamu gimana? Apa ngikutin kamu atau terus ada masukan dari orang tua apa gimana sih biasanya? Maunya sih apa ya, kalau mama sama papa sih nyuruhnya kuliah ya di mana aja, yang penting nilainya masuk. Masuklah, dia pinter kok kata mamanya. Amin. Tapi kayak teman-teman gitu apa segala macam suka saling berbagi informasi gitu nggak sih mengenai kampus mana ya, kira-kira kita bakal masuk di mana ya, janjian ya apa segala Iya gitu. kan, kalau aku di sekolahku sekarang aku satu kelas sama saudara kan.
Jadi kita tuh saling tuker-tukeran informasi. Jadi kemarin dia bawain aku brosur ada 4. Nih kayak gini-gini nih. Iya, brosur dia segala macam bawain aku ngumpulin. brosur yang tebel-tebel gitu. Terus dikasih ke aku. Terus aku juga misalnya kalau ada aku tahu ada info, misalnya kayak ada ini nih apa namanya exhibition apa kayak kampus-kampus dari Iya. mana. Nah, aku kasih tahu dia, ntar kita ke sana gitu. Ih seru ya, jadi inget masa SMA yang sudah lama sekali saya lupa kapan itu. Tapi kan Salsa ini sekarang nyanyi kan, suaranya bagus banget ya, iyalah ya, in her blood gitu. Terus gimana tuh nanti karir di dunia nyanyinya, terus udah gitu kuliahnya, belajarnya, itu gimana dong Ya, rencananya? kan kalau sekarang aja aku masih SMA. Kan aku tadi izin. Jadi aku masuk sekolah dulu. Aku pasti selalu masuk sekolah Nggak enak. dulu. Nggak apa-apa kan, nggak ganggu kan Nggak tadi kesini kan, apa-apa. oke. Jadi Aku terus tapi dibagi-bagi. iya, harus masuk sekolah dulu baru izin. Jadi nggak ganggu sekolah dia. Saya takut tadi marahin mamahnya, ntar diomelin di sini. Katanya harus dibagi-bagi. Jadi sekarang kita bagi juga. Setelah jeda iklan ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sini. Yang mau masuk universitas, bingung mau ke kampus mana, kita akan kasih solusinya di sini. Jangan kemana-mana, segera kembali. Kamu bisa lihat-lihat ini juga nih. Ada banyak nih di sini. Boleh bawa pulang. Jadi trendsetter itu harus tetap update. Follow Twitter dan jadi fansnya di Facebooknya RTV buat dapetin info terupdate. Indonesia jadi trendsetter di November. Mereka ini gak pernah gagal bikin kita ketawa ya. Ada-ada aja kelakuannya. Iseng banget. Running Man, Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore di Raja Wali Televisi. Tahukah kamu, negara-negara maju di dunia menggunakan fondasi cakar ayam yang ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Tuh kalau dari testimoni sih kayaknya ya orang-orang tuh kalau dari brosurnya sukses-sukses banget gitu, pengen jadi tambah bingung gak sih? Tapi jadi bahan pertimbangan nggak sih kalau biasanya kelulusan dari universitas ini sukses atau enggak cowoknya ganteng-ganteng gitu, jadi pertimbangan nggak sih? Enggak, aku lebih pertimbangin kotanya. Aku doang zaman dulu begitu. Biasanya kampus ini cakep-cakep cowoknya, oke daftar gitu, enggak ya? Punya rencana buat sekolah di luar negeri nggak sih? Aduh, punya dari awal aku Pengen ngeplan banget. buat ke university, itu aku maunya di luar negeri. Teh Isda boleh nggak dia keluar negeri? Kan bias. Kayaknya melas banget ya, ma please tuh. Jadi emang pengen keluar negeri juga. Boleh nggak sama papa mama? Tahu sih, tapi kalau nilaiku bagus kayaknya boleh. Bisa. Tinggal sekarang, dari sekarang tuh mulai cari-cari aja. udah College nyari-nyari. atau udah nyari-nyari dia. Iya. Tapi mudah-mudahan juga walaupun pergi kemanapun ya, tetap itu yang namanya hobi menyanyinya, keturunan dari mamanya ini tetap harus nyanyi dong. Iya sih, Sudah ada album, single? single iya. Mau nyanyi dong di sini boleh nggak? Boleh, Mau boleh, dengerin ya? Boleh ya, kita dengerin ya. Ini dia Salsa Dila. Sok silakan. Ketika takdir telah dibuktikan, saat berjumpa terasa berbeda. Tak pernah ku rasa sebelumnya, dan inilah yang pertama. Awalnya aku tak menyadari, hatiku telah tertambat di hatimu. Seiring dengan berjalannya waktu, semua terasa sempurna. Mimpiku
Lomba mirip artis yuk. Coba ya. Coba lihat. Senyumnya yang sama tuh. Kalau Susan Same mirip siapa ya? Bagaimana Mbak? Nela Kunis. Tapi kali ini gue yakin feeling gue bener. Tara. Iya kan? Terus nail polish yang bener itu kayak gimana sih? Jangan sampai lewat dari 2 minggu, itu nggak boleh banget. Itu jangan langsung dipakai lagi. Pink Me, Minggu jam 3 sore. Hanya di Raja Wali Televisi. Liputan terkini di sore hari. Melaporkan langsung dari gedung. Keberimbangan dalam kepemimpinan di DPR. Iya, dan pemirsa itu dia tadi. Lensa Indonesia Sore. Setiap hari jam 4 sore. Hanya di Raja Wali Televisi. Duh, masih terngiang-ngiang nggak sih tadi suaranya Salsa? Kamu nggak pengen nyanyi lagu dangdut juga kayak Mama? Nggak bisa nyanyi dangdut. Kenapa? Nggak bisa. Tapi pernah latihan gitu nggak berdua di rumah? Iya sih. Kapan-kapan dong kolaborasi. Tapi kembali lagi nih mengenai masalah pengen masuk atau mencari tempat kuliah. Tadi katanya mau keluar negeri ya. Kamu pernah dengar nggak UIC College? Pernah, kemarin aku habis kayak ada career day gitu kan di sekolah. Terus aku nanya-nanya sama orang UIC. Pas banget, kemarin kamu nanya-nanya di sekolah, sekarang orangnya ada kesini. Jadi kamu bisa nanya langsung, seneng gak? Seneng. Nih kita langsung perkenalkan dari UIC College. Ada, saya nggak tahu ya, ternyata namanya adalah Yani Oktaviana atau Yako nama terkenalnya. Ananda Subandono. Silakan. Yang satu dari UIC, satu alumni. Halo. Wah, ini jadi bisa ngobrol-ngobrol nih Salsa. Silakan. Ambil posisi paling enak buat ngobrol-ngobrolnya. Kemarin katanya Salsa ada karir di sekolahnya, terus ada dia sempat nanya-nanya mengenai UIC College. Itu Salsa udah tahu sebagian. Mungkin pemirsa ingin bertanya-tanya juga di sini. UIC College itu apa, di mana sih gitu? Ya kok aja manggilnya ya nggak Boleh, biasa, ya kok aja. Silakan. Jadi UIC College itu adalah di bawah lembaga pendidikan Uni Saduguna. Dan di bawahnya itu ada Uni Saduguna International Education, ada Uniprep, program foundation kita, ada Uniprep Junior College, itu program seperti high school, dan UIC College. Nah, UIC College ini adalah program sertifikasi diploma internasional untuk membantu teman-teman yang mau melanjutkan sekolah ke luar negeri gitu. Oh, jadi gimana tuh di sini dulu sebagian apa terus nyambung lagi ke luar negeri, apa terus dibantu untuk segala urusan ke luar negeri apa gimana? Jadi terus kalau misalnya di UIC itu kita ada 2 program, ada yang Year One, Year One itu setingkat dengan diploma 1 ya, 1 tahun, kemudian ada Year Two yang 2 tahun di sini, dan selanjutnya melanjutkan ke luar negerinya itu 1 tahun terakhir. Jadi final year itu di sana di UK gitu. Tapi kita nggak cuma ke UK, bisa ke tempat lain juga. Jadi kalau dimulai dari di sini standarnya udah standar luar negeri dong ya? Betul. Semua program pelajarannya itu dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau cara pembayaran apa segala macam tuh dibantuin juga semuanya. Betul. Karena kan biasanya banyak pemirsa yang berpikir pengen banget keluar negeri tapi ribetnya itu loh, mikirin pendaftarannya, mikirin bagaimana cara di sananya, cari tempat tinggal apa segala macam, itu all in semuanya. Jadi kita punya satu divisi namanya Unistart gitu. Unistart itu membantu student-student yang nantinya sudah mau berangkat ke UK, ke Australia, ke Amerika, itu untuk dari mulai proses aplikasi nih, terus kemudian juga visa, dan kemudian nanti akomodasi pun bisa dibantu juga sama Unistart gitu. Jadi udah benar-benar nggak usah was-was lah gitu. Waduh, jadi tenang. Dia seneng, dia senyum. Asik abis ini pulang bilang sama Mama gitu. Mama nggak jadi pusing lagi. Mama, tenang Mama. Oke, di sini ada Nanda juga. Nanda ini alumni ya. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Nanda mengenai pengalamannya, bagaimana dia bersekolah di luar sana, berbagi kepada pemirsa. Tapi kita juga punya tayangan nih mengenai siswa yang dari UIC College di UK. Ini dia. I try to picture the girl through a looking glass and see her as a carbon atom. See her eyes. Nama saya Angelia, saya adalah murid
ikut UIC Business Intake Juni 2012. Di UIC ada program study tour ke UK dan saya adalah salah satu pesertanya. Di sana kita bisa jalan-jalan dan juga melihat beberapa universitas yang tersedia di sana. Beberapa tempatnya ada di Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben, dan juga Piccadilly Circus. He's not a beast. Oh no, not the devil either. Always a good deed doer. And it's laughter that we're making after all. The call of the wild is still in order nationwide. In the order of the primates, all our politics are too late. Nih minuman, maaf ya, ini karena bintang tamunya kan universitas internasional, jadi nggak pakai nampan. Saya lagi mikir sambil bawa di luar negeri tuh orang ngasih makanan pakai nampan nggak sih? Pakai nampan apa nggak sih? Enggak sih. Enggak kan, asik, yes. Jadi gue nggak harus bersalah. Kan dia lama juga di mana sih, di UK ya? Di UK, Nanda, di ya? Newcastle. Cerita dong awalnya kenapa sih milih itu, terus prosesnya gimana? Jadi kan pertama di Unisaduguna ada option ke UK, ke Newcastle. Ya pilihan personal sih karena suka bola juga dan Inggris. Dan Inggris kan bisa bilang negara bola. Banget. Jadi udah cocok banget. Dan itulah tertarik kenapa ke Newcastle ke UK. Terus selama di sana gimana? Mungkin awalnya dulu dibantu dari UIC itu gampang nggak sih segala macamnya gitu pada saat mau masuk ke sana? Gampang banget. Dari Unisert kayak misalnya aku bilang tadi, itu sangat dibantu dari proses pendaftaran. Kita daftar untuk continue study ke sana. Dari UIC ke Northumbria dibantu gimana cara ngisi formulirnya dan detail pembayarannya bagaimana. Sampai penempatan kita mau nginep, tinggal di tanah, nginep. Oh, nginep kan balik lagi ke Indonesia kan, nggak stay di sana. Salsa ada yang bertanya? Aku mau nanya dong kalau di sana, kalau di UK misalnya kayak kita tinggal di Newcastle kan gitu, itu biayanya tuh berapa? Misalnya kayak total. Sekali, karena mengenai biaya. Ini pertanyaan semua orang juga nih. Ini bagaimana nih? Ya atau kalau untuk di UIC sendiri itu sangat, kalau bisa dibilang itu lumayan menghemat. Karena 2 tahun kan di Jakarta ya, gitu, dan 1 tahun terakhir baru di sana. Itu sangat menghemat, kurang lebih sampai 600 sampai 900 juta. Serius? Iya. Itu penghematannya? Penghematannya sampai sejauh itu. Tante silahkan loh. Salsa gitu nih, mama sekarang papa gitu. Jadi terus nanti setelah itu kan 1 tahun ya di UK-nya di Newcastle atau di beberapa tempat lain. Tapi tergantung pemilihan city-nya juga gitu. Karena memang kalau Newcastle itu lebih murah daripada London. Gitu. Dan tergantung juga dengan lifestyle-nya gitu. Kalau tiap 3 bulan pulang ke Indonesia atau traveling kemana gitu, itu otomatis pasti lebih mahal. Tapi yang bisa dibilang memang benar-benar sangat dengan program UIC ini bisa menghemat banyak energi juga, banyak uang juga, biaya juga, dan juga waktu. Penghebatan segala sisi ya, banyak dibantu juga di sini dan persiapkan dulu sebelumnya. Betul. Ada konsultasinya juga sebelumnya dengan konsultasinya itu ada konsultasi pemilihan program juga, major gitu. Jadi kan kalau di UIC itu ada 2 pilihan jurusan, UIC Business dan juga UIC Design gitu. Di desainnya itu graphic design, kalau UIC Business ada manajemen, marketing, kemudian advertising dan marketing communication dan accounting. Accounting ini juga meliputi finance juga. Nah dari situ nanti bisa ada lebih spesifik lagi major yang bisa dipilih. Nah itu lewat Unistart itu bisa dibantu juga pengurusannya. Gitu. Jadi senang. Jadi nggak bingung-bingung, nggak kalau anak sekarang kadang-kadang galau, mau apa ya nanti mau kerja apaan gitu. Nanti masih bisa dibantu dari situ. Oh jadi dari sebelumnya sudah dibantu, persiapannya sampai setelahnya pun akan dibantu juga mengarahkannya kemana. Makanya tenang deh orang tua sekarang ya, karena sudah ada bagian-bagian yang memang mengurusi itu. Betul. Udah diurusin, hemat lagi. Banyak pertanyaan saya juga setelah ini, jangan kemana-mana. Kalau di film-film tuh kita ngelihat cuma lampu black out gitu lah ya gitu ya. Nah di situ langsung terlihat muka mama aku. Udah. Oh Tuhan. Aduh. Allah Akbar. Mereka berdiri semua. Langsung tepuk tangan. Pejabat semua. Saksikan On The Show Minggu 30 November jam 9 malam. Hanya di Raja Wali Televisi. Mereka ini gak pernah gagal bikin kita ketawa ya.
ada-ada aja kelakuannya. Iseng banget. Running Man, hari ini jam 4:30 sore di Raja Wali Televisi. Lebih tenang nih sekarang setelah baca-baca UIC, terus kemarin juga Salsa sudah ngobrol-ngobrol juga dengan orang UIC yang datang ke sekolahnya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol langsung. Jadi mungkin banyak luar sana yang ingin anaknya sekolah di luar negeri, tapi ya namanya orang tua kan anak zaman dulu ya, jadi bingung ini gimana caranya. Dia dibantu juga di sini dari pertama bisa konsultasi dengan si anak, dengan orang tuanya juga, diarahkan, bisa dibagi dua ya, bisa pertama di Indonesia dulu selama berapa tahun? Selama 2 tahun. 2 tahun. Ada juga yang dengan kita program standar 1 internasional tahun ya, dengan standar internasional. Jadi begitu melanjutkan ke sana sudah tidak bingung lagi karena sudah kayak nyambungin aja. Kemudian diurusin semuanya tuh dari tempat tinggal, pendaftaran, apa segala, tenang deh. Salsa juga sekarang udah papa, mama sudah tenang sekarang, bantu juga kan jadinya kan. Tapi sekarang mengenai linknya nih, mungkin aku bisa jelaskan gimana? Kita kan memang tujuan negaranya bermacam-macam. Ada Australia, ada UK, dan juga ada Amerika. Nah, untuk UK-nya sendiri ada Northumbria University, kemudian ada Coventry, St. Mary's, terus ada juga UW Egan, dan juga tidak hanya di situ saja, masih banyak sekali linknya itu bisa kemana-mana. Karena itu tadi kalau misalnya memang student punya ada satu pilihan tertentu, itu dari Unistart udah bisa bantu. Jadi untuk Amerika juga ada Washington State, terus di Australia itu juga ada. Seneng banget karena dari awal dia pengen banget ke situ. Jadi macam-macam. Di Australia juga ada QUT, ada UTS juga. Jadi kita juga punya program UK Study Tour. Jadi itu bagian dari program kurikulum kita yang memang disupport oleh Edexcel Pearson UK. Itu kita tour ke UK untuk mengunjungi university pada saat student masih kuliah di UIC. Jadi pada saat tour itu mengunjungi beberapa uni. Jadi bisa langsung experience langsung di ruang kelas seperti apa gitu. Dan kita juga punya program reward untuk student-student yang berprestasi. Jadi ke UK-nya itu bisa aja free. Wow, Nanda sendiri yang sudah mengalami nih pada saat belajar di sana tuh gimana sih? Katanya kalau kuliah di luar tuh banyak prakteknya atau gimana tuh? Atau materi atau teorinya atau gimana? Jadi kalau dari UIC sendiri kita diajarin gimana real with praktek with real case study. Jadi UIC menggunakan real case study dari beberapa company dan untuk kita ngerjain assignment-nya. Kalau di UIC kan beberapa outcome. Jadi misalnya outcome ini harus tercapai. Kalau enggak pulang lagi gitu. Itu tugas misi aku kayak gitu. Jadi memang perbedaan keunggulan UIC itu dibanding yang mungkin universitas atau college lain itu adalah kita menggunakan kurikulum yang memfokuskan pada practical based learning. Kalau mungkin teori tetap ada, tapi sifatnya mungkin hanya 50%. Selebihnya lagi 50% lagi itu benar-benar murid-murid itu atau student mahasiswa dituntut untuk bisa bikin business plan, bikin konsep mungkin kampanye gitu, kampanye promosi. Karena memang itu yang dibutuhkan di kehidupan nyata pada saat bekerja nanti ya. Nggak menghadapi tulisan-tulisan aja tapi memang harus bertemu banyak orang banyak itu workshop. dia. Dan kita setiap termnya itu pasti ada guest speaker dari company-company. Jadi supaya anak-anak juga tahu gitu. Apa sih yang terjadi di dunia luar juga plus industrial visit, company visit. Jadi itu selalu ada gitu. Kita ke company-company. Iya, jadi pengen tahu apa yang terjadi sih dengan alumni-alumni di situ dan siswa-siswanya. Tenang, punya tayangannya. Ini dia. Jadi awalnya waktu lagi nyari tempat kuliah, ketemu sama temen yang emang udah kuliah di UIC dan dia ceritain gimana kurikulumnya di UIC, terus gimana di UIC tuh lebih cepat 2 tahun udah dapet degree diploma. Dan juga ada banyak kegiatan-kegiatan di UIC, akhirnya dia merekomendasikan saya untuk masuk ke UIC. Kita 2 tahun di Indonesia, terus nanti setahunnya lanjut di luar negeri. Terus UIC kan juga punya berbagai link university di luar negeri kan, jadi lebih cepat dan ada juga yang bantuin. Dosennya seru banget, soalnya mereka kan juga ada native juga kan. Terus yang dosen lokalnya juga mereka lulusan luar negeri juga, jadi kita bisa sharing-sharing pengalaman selama dosennya di luar negeri itu gimana. Terus bisa juga dosennya kan punya link gitu, jadi kita bisa internship juga melalui dosen. Untuk kerjanya sih aku bilang lebih gampang dengan
ijazah yang sekarang, ijazah UIC dan Northumbria. Karena untuk ijazah akhirnya kan jadinya aku adalah ijazah Northumbria. Dimana itu ijazah luar negeri menurut pengalaman aku kalau untuk cari kerja di sini jauh lebih cepat untuk dikontak, untuk di interviewnya juga mereka lebih appreciate dengan level bahasa Inggris karena emang kita udah menghabiskan waktu di luar untuk setahun untuk komunikasi dan untuk pembahasan Inggris formalnya juga jauh lebih bagus saya rasa. Senang ya ngelihat yang pada sekolah di luar, alumni juga sukses-sukses. Kalau Nanda setelah dari sana, nih selanjutnya apa nih sekarang dikerjakan? Sekarang lagi kerja di perusahaan media dan basically kerja juga sama kayak di UIC. Kita analisa data. Dan gampang juga cari kerjaannya? Gampang karena kan kita dari UIC ada Certified Excel dan itu udah terakreditasi. Itu yang penting tuh zaman sekarang cari kerjaan tuh gampang ya. Jadi pada saat kuliah sudah tahu nih mau kemana jurusannya apa segala macam kan. Nah ngomong-ngomong jurusan, ntar jurusannya mau ambil apa sih? Sports Management. Sports Management ada nggak kalau Sports Management? Kalau di Northumbria ada dan kebetulan aku juga di sana kan masuk tim bola di Northumbria, tim kampus dan anak-anaknya juga ambilnya itu sports management. Jadi mereka juga sharing beberapa pengalaman sports management mereka dan apa aja yang dipelajarin. Aku penasaran pribadi sih, itu kalau mengenai masalah biaya, tadi kan Salsa udah tanya. Itu all in di awal, itu sampai selesai akan seperti itu, apa ada tahapan-tahapan atau seperti apa sih? Atau kita bayar segini itu sudah pasti sampai lulus, apa gimana? Di awal bisa langsung semuanya dilunasi, tapi kita juga punya ada special package ya, term. Dan tapi begini, kita juga memberikan ada namanya sistem referral gitu. Jadi student itu diberikan kesempatan apabila satu outcome poin tidak terpenuhi mengulang lagi. Nah nanti tapi ada batasannya. Kalau setelah mengulang masih ada lebih dari itu, mungkin ada biaya yang sedikit yang harus dibayar. Gitu. Nah kalau saya aja penasaran ini pengen tahu lebih dalam mengenai UIC College ini, mungkin yang di rumah juga kalau ingin tahu lebih dalam lagi karena keterbatasan waktu kita di sini, mungkin Yako bisa menyampaikan kita mesti menghubungi kemana ini? Ya untuk nomor telepon itu bisa di tim SRA kami di 526-4332 ya, 526-4332. Untuk website-nya bisa di www.uic-usg.com. Nah, gampang ya, jadi tinggal buka di situ segala macam ada informasinya. Betul, informasinya sudah ada di situ lengkap. Bisa konsultasi, bisa terarahkan juga dan juga jadi tenang deh ya, tidak hanya anak seperti Salsa ini yang bersiap-siap untuk jadi sports management pertama di Indonesia. Yes, keren. Informasinya lengkap karena kita juga punya informasi tentang open day di mana calon mahasiswa itu bisa datang langsung tanya-tanya gitu dan biasanya ada tesnya itu bisa langsung didapatkan di tempat itu. Nah ini kalau kita kayak Salsa aja kan ngumpulin segala macam bentuk brosur universitas yang ada di satu Indonesia sama luar negeri, pusing bukannya malah dapat solusi, pusing. Jadi kalau memang sudah ada tahu, oh saya pengen melanjutkan ke luar negeri, ini bisa dibantu di UIC.